Statement keras disampaikan oleh kelompok Muslim Amerika Serikat pada Presiden Joe Biden karena terus mendukung Israel. Mereka melayangkan ultimatum untuk menghancurkan karir politik Presiden Amerika Serikat ini. Ungkapan kecewa dari sekelompok penyelenggara Muslim Amerika Serikat ini dilakukan lewat kampanye anti memilih Joe Biden pada pemilu 2024. Mereka juga melayangkan kekecewaan dengan sikap Joe Biden yang mendukung rezim Zionis Israel. Para aktivis dari Arizona, Georgia, Florida, Michigan, Minnesota, Nevada, hingga Pennsylvania dan Wisconsin meluncurkan gerakan A Ban on Biden di sebuah acara di Dearborn. Negara-negara tersebut adalah wilayah swing vote yang menentukan kemenangan calon dalam pemilu. Dari laporan Politico, mereka akan menggunakan hak suaranya tidak memilih Joe Biden demi menyelamatkan bangsa. Sebagai bagian dari kampanye mereka, para aktivis ini juga menyerukan gencatan senjata segera dilakukan di jalur Gaza, di mana pertempuran kembali terjadi setelah gencatan senjata selama seminggu terakhir pada hari Jumat kemarin. Kapal perang Amerika Serikat dilaporkan diserang di Laut Merah pada Minggu 3 Desember kemarin. Serangkaian serangan maritim ini diduga dilancarkan setelah gencatan senjata berakhir. Tak hanya pada kapal perang Amerika Serikat, kapal komersil yang melintas di Laut Merah juga mendapatkan serangan yang sama. Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan para pejabat Amerika juga masih belum berhasil mengidentifikasi sumber dari serangan tersebut. Sementara itu, kelompok pemberontak Houthi Yaman menegaskan dua kapal ini diserang oleh pasukan dengan menggunakan drone dan juga rudal. Hanya saja mereka tidak mengakui telah secara khusus menargetkan kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat ini. Kapal perang yang digempur adalah USS Carney yang merupakan kapal perusak kelas Autenberg. Serangan yang dilakukan Houthi Yaman ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya pasukan pro-Hamas ini menegaskan bahwa mereka akan menghancurkan seluruh kapal yang berkaitan soal Israel. Ancaman ini sebagai desakan pada rezim Zionis akan menghentikan serangan mereka ke jalur Gaza. Puluhan tentara IDF dilenyapkan oleh Brigade Al-Qassam dalam serangan terbaru mereka. Tercatat serangan ini menjadi serangan terbesar yang dilakukan Hamas seusai gencatan senjata berakhir. Dikutip dari Hindustan Times, serangan Brigade Al-Qassam ini dilancarkan pada Minggu 3 Desember kemarin. Pejuang Al-Qassam awalnya mengganggu dan menyerang puluhan tentara IDF yang ada di titik penempatan mereka di timur Juk Al-Dik. Bersamaan dengan itu, Al-Qassam juga memasang 3 perangkap anti-personel di sekitaran kamp IDF tersebut. Sekitar pukul 4:30 waktu setempat, bom yang sudah dipasang itu pun meledak tepat mengenai posisi tentara Israel di kota Gaza. Belum berakhir sampai ledakan bom, pejuang Al-Qassam ini bahkan dengan berani maju dan menghujani peluru dari jarak dekat ke arah pasukan IDF yang tersisa. Dari laporan, sekitar 60 tentara dikabarkan tewas dalam serangan tersebut. Pasukan Hizbullah terlibat baku tembak dengan pasukan Israel selama 3 hari berturut-turut tanpa henti. Buntut serangan tersebut banyak tentara Israel yang mengalami luka parah. Dari laporan, pertempuran tersebut terjadi sejak Sabtu 2 Desember 2023 hingga hari ini. Pasukan Israel menegaskan bahwa tentaranya yang mengalami luka buntut rudal anti-tank yang ditembakkan dari Lebanon. Serangan rudal itu menghantam kendaraan Israel di daerah Beit Hilet di Israel Utara. Pasukan Israel juga berupaya membalas serangan tersebut dengan tembakan artileri mereka. Hizbullah sendiri menegaskan mereka bersamaan menyerang posisi Israel dengan berbagai senjata canggih. Hizbullah melancarkan serangan roket hampir setiap hari terhadap posisi-posisi Israel di perbatasan. Sementara itu, Israel melancarkan serangan udara dan artileri di Lebanon Selatan. Baku tembak pun tak terelakkan dan bahkan kian masif seusai gencatan senjata berakhir. Pasukan Israel dilaporkan sudah menarik hampir 70% pasukannya di jalur Gaza Utara. Mundurnya pasukan di utara ini lantaran pejuang Hamas yang tak bisa ditembus dan dikalahkan. Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam menegaskan bahwa kini jalur Gaza Utara kian kosong. Sementara pasukan Zionis berusaha maju ke wilayah selatan. Dari laporan yang ada, Israel mengakui keteguhan Hamas hingga benteng pertahanan mereka tak bisa ditembus. Brigade Al-Qassam sendiri berhasil menyerang Zionis dalam jarak dekat di pertempuran
pertempurannya di jalur utara, sejumlah tank dimusnahkan termasuk tank Merkava yang selama ini banyak digembor-gemborkan. Video lain juga menunjukkan kala tentara Israel ditembak oleh Hamas atau diledakkan dengan alat peledak yang sudah ditanam dengan sangat hati-hati. Pertempuran sengit di wilayah utara juga melibatkan Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina. Dilaporkan lebih dari 1.000 tentara Israel terluka parah akibat serangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah video menunjukkan aksi pasukan militan Hamas kala mencoba menyusup jalur laut Israel dan melakukan serangan. Mereka berhasil mengendap tanpa diketahui pasukan Zionis yang berjaga. Dikutip dari Ynet, dokumentasi tersebut diduga terjadi saat pertama kali Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober lalu. Namun video ini baru terungkap dan membelalakan mata pasukan Zionis. Tampak sejumlah pasukan Hamas ini muncul dari laut dan memasuki pantai tanpa hambatan dengan senjata yang tertempel di badan mereka. Mereka juga melintasi pantai Zikim yang ada di dekat kibbutz. Seusai berhasil menyusup lewat jalur pantai, pasukan Hamas langsung melancarkan serangan ke pangkalan militer yang ada di kibbutz. Kini sudah hampir 2 bulan berlalu, konflik antara Hamas dan Israel masih belum selesai. Pasukan Hamas kini bahkan dilaporkan terus mengencangkan serangan mereka. Seusai gencatan senjata selesai, pasukan Hamas juga berhasil memukul mundur pasukan Zionis di sisi utara. Brigade Al-Qassam melaporkan ada lebih dari 70% pasukan Zionis yang mundur dari sisi utara karena tak bisa menembus benteng pertahanan Hamas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.